Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita udah ada satu ponsel dari Infinix GT 10 Pro, yaitu ponsel gaming terworth it, termurah dan juga terkencang di harga 3 jutaan rupiah. Dan di video kali ini kita akan membuat konten gaming test lagi dari ponsel Infinix GT 10 Pro. Nah, kenapa kita bikin konten gaming test lagi? Ya, dikarenakan buat konten gaming test yang pertama, yaitu game Mobile Legends di ponsel Infinix GT 10 Pro. Kemarin itu kita sudah sempat buat gaming test tapi nggak pakai cooler tambahan. Dan ternyata dari kalian semua masih kerasa kurang puas dengan konten yang saya berikan, dan masih banyak juga yang request buat gaming test plus cooler tambahan. Nah, ini udah kita siapin. Ini cooler yang kita pakai adalah cooler di harga 200 ribuan aja. Jadi buat video kali ini yaitu gaming test Mobile Legends dengan settingan rata kanan, langsung kita geber di settingan rata kanan ya, tapi nggak kita pakaiin cooler. Kemudian buat gaming test yang kedua, kita samain juga rata kanan tanpa cooler, kemudian pakai mode performa. Dan konten ketiga dan juga keempat, kita pakaiin cooler, kemudian yang keempat kita pakaiin cooler juga tapi pakai mode performa. Jadi kita nanti bisa mengetahui gimana performa, FPS dan juga suhu yang dihasilkan oleh Infinix GT 10 Pro. Buat settingan rata kanan pakai cooler dan juga nggak pakai cooler. Dan langsung aja, ini baterainya udah kita charger dan ini udah 100% ya. Kita tampilin terlebih dahulu. Ini keterangannya pengisian daya selesai. Jadi baterainya benar-benar di 100%. Kita lepas dan kita copot juga buat case tambahannya. Jadi tangan kita langsung menyatu atau tahu gimana buat suhunya. Dan ini juga kita udah nyiapin buat ini ya, termometer atau buat ngecek suhu dari benda yang kita pegang. Nah, langsung aja yang pertama kita siap-siapin terlebih dahulu deh. Buat layarnya ini udah kita setting di 120 Hz. Konektivitasnya kita cuman pakai WiFi. Kemudian buat NFC dan juga Maps atau lokasi kita matiin ya. Langsung aja kita setting buat FPS-nya. Dan buat kalian yang pengen tahu gimana caranya, kita kemarin udah sempet bahas itu ya, buat tutorial gimana cara nampilin FPS meter atau FPS real time di ponsel Android. Jadi kalian bisa cek buat video sebelumnya karena kita udah bikin video tutorialnya dan gimana cara buat koneksiinnya. Oke, ini langsung aja kita buka buat game Mobile Legends. Kemudian stopwatchnya kita mulai. Ini bisa kita perhatiin buat settingan layar atau settingan grafisnya di rata kanan ultra semua ya. Mode gamenya juga nggak kita aktifin, lebih tepatnya pakai mode standar, jadi nggak pakai mode performa. Dan langsung aja kita ngereng sekalian. Oke, ini kita mulai buat match yang pertama. Gimana nanti buat urusan performa dan juga hasilnya, suhu serta kinerja atau FPS yang dihasilkan dari ponsel Infinix GT 10 Pro. Jaringannya sempat nggak stabil tadi, nyampe 100 ms, tapi ini udah lancar lagi. Ya semoga aja jaringannya mendukung ya. Kan nggak enak juga, nggak pas kalau lagi gaming test lihat FPS tapi malah tiba-tiba buat pingnya tuh tinggi atau jaringannya tuh nggak sesuai dengan harapan. Nah, ini 12 menit dari pertama kali masuk di game Mobile Legends, suhunya udah kerasa panas nih. Ntar kita cek dah kalau udah mati ya. Kalau belum mati mau cek malah nanti jadi beban tim, diburu sama tim melawan. Lagi war mantep nih, nggak lag sama sekali nih. Aduh, nah kurang dikit, aduh bahaya. Oke, kita serang. Nah, oke mantap, udah kalah cuy. Oke, langsung aja kita cek buat suhunya, buat layarnya dapat berapa nih. Ini matchnya udah selesai, layar di 45,2. Bener panas. Backdoornya kita cek, backdoor di 43. Yang panas nih bagian kamera, bagian samping ini ya, 43 nih. Oke, ini FPS yang kita dapetin FPS rata-rata di 99 FPS. Dan ini buat frame drop bisa dibilang sering banget. Dan kita belum pakai buat cooler tambahan. Main atau match yang pertama ini kisaran 15 menit. Oke, ini langsung aja kita mulai buat match yang kedua. Match yang kedua ya, kita pakai mode performa ya. Match kedua kita pakai mode performa dengan settingan grafik. Ini kita kalau nggak salah tadi masih tetap di settingan rata kanan ya. Ya, mode performa dengan settingan rata kanan dan nggak kita pakein buat nih cooler tambahan. Nanti match ketiga sama match keempat kita pakein cooler dengan settingan yang sama juga. Langsung aja kita gas buat match yang kedua. Ini buat match kedua bisa kalian perhatiin
pakai mode performa dengan settingan rata kanan. Kalau buat pengalaman gameplaynya sih kayaknya malah enakan itu kalau nggak pakai mode performa. Mode performa lebih sering nge-lag-nya kalau menurut saya. Ya bukan nge-lag sih, tapi kayak frame drop gitu loh. Buat main pakai Johnson enak asalkan FPS kalian stabil. Kalau FPS-nya naik turun ya tetap kerasa kayak macet-macet gitu. Dikit lagi menang. Oke, udah selesai buat match kedua. Kita cek lagi buat suhu layarnya. Dapat berapa? Suhu layar di 45 ya. Masih di 45. Suhu backdoor kita cek. Suhu backdoor di 43, mendekati 44. Dan sekarang ini kita perlihatkan buat FPS yang kita dapetin selama 15 menit permainan. FPS rata-rata kita dapetnya di 87 FPS, kemudian bisa dilihat lebih sering frame drop daripada yang pertama pakai mode performa. Nah sekarang ini kita persiapan masuk buat match yang ketiga. Kita tambahin pakai cooler tambahan ya, cooler eksternal, ini harganya di 200 ribuan. Yang kita pakai ini dari Aicuneo. Langsung aja kita eksekusi buat gaming test yang ketiga. Ini match yang ketiga udah kita pakein cooler, settingan mode seimbang, kemudian grafisnya dan juga refresh rate kita pakai rata kanan. Match ketiga udah selesai, kita cek buat suhunya. Suhu layar udah kerasa banget turunnya ya. Tadi di 45, sekarang di 41. 41,5, nggak nyampe 42 atau mendekati 42 ya. Sedangkan buat backdoornya kita cek, backdoornya ini juga udah adem, cuman di 40. Nah ini sempat frame drop parah, tapi udah gak separah kayak tadi waktu kita pakai yang pertama. Lebih tepatnya tanpa cooler tambahan. Dan gimana menurut kalian hasilnya? Lanjut aja ya buat match yang keempat. Nah, bisa dilihat ini mode performanya udah aktif dan settingannya di rata kanan. Gimana buat performa dan juga suhu ataupun kinerja dari ponsel Infinix GT 10 Pro kalau kita tambahin pakai cooler eksternal. Match keempat atau yang terakhir akhirnya selesai. Kita cek buat suhu layarnya. Ini suhu layar sedikit meningkat kalau kita pakai mode performa. 41, buat backdoornya 40 aja, nggak nyampe 41. Dan ini nyaman banget, performanya juga lancar ya tentunya, performanya mantep. Kita mainnya tadi nyampe 25 menit buat match yang terakhir. Ini FPS rata-ratanya bisa nyampe 103 FPS, dan ini bisa dilihat buat frame dropnya nggak terlalu parah kayak yang pertama atau sebelum kita tambahin dengan cooler eksternal kayak gini. Dan buat baterainya atau konsumsi dari baterai setelah kita pakai selama 1 jam lebih 39 menit, dari 100% ini tinggal 30, bukan 30 tapi 68 ya, kelihatan ya. Ini 68, jadi pengurangan atau penurunannya itu di 32% buat kita main Mobile Legends settingan rata kanan di 1 jam lebih 39 menit. Jadi gimana menurut kalian dengan hasil performa, suhu dan juga FPS yang kita dapetin, dan gimana juga buat perbedaannya setelah kita pakein buat cooler eksternal dan juga sebelum kita kasih buat cooler eksternalnya. Ini saya ingatin lagi, cooler eksternal yang kita pakai cuman di harga 200 ribuan aja. Dan jangan lupa tinggalkan juga pendapat, komen atau saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.